قال أنا قلبي معك مش قادر أنسى هواك يا حبيبي يا أحلى ملاك يا الروح ويكره أن يجعل له فراش walam yatahajja ilaihi liana bila idaumatul mar. Nah, satu pertama dibilang tadi boleh nggak pakai peti? Kalau tanya boleh, tapi hukumnya makruh. Kenapa yang makruh? Sekarang begini, yang dulu pernah kita bahas ngapanin mayit, kain kapanin mayit itu kan kemarin udah pernah saya jelasin, lupa kali dah ya. Itu kan 3 helai, 3 lembar. 3 lembar itu kan ada 3 macam hukumnya. 1 lembar pertama hakul mayit, hakulullah, haknya Allah. Lupa dah ya, ingat nggak ngajarin dulu tuh. Kain kapan itu kan 3 lembar. 3 lembar itu nanti begini, seandainya ini terjadi, naudzubillah min dzalik, kayaknya sih nggak bakal ada. Kalau ada, umpama nih si mayit punya utang. Kata orang yang punya piutangnya bilang, ini mayit punya utang. Kata keluarganya, mayitnya udah nggak punya duit, nggak punya harta, mau bayar utang dari mana? Dia udah sebatang kara, hartanya udah habis. Umpama nih, kata si yang punya piutang ngomong, gua nggak redok tuh, kain kapan kurangin atau umpama. Ya, kalau seandainya terjadi, orang sih nggak ada yang tega begitu kayaknya, tapi kalau terjadi, hukumnya bagaimana? Kain kafannya itu, makanya saya bilang tadi, kain kafan yang 3 lembar itu dibagi 3. Ada hakullah, ada hakul mayit, ada hakul warosah. 3 lembar. Lembar pertama itu hakullah, haknya Allah. Kenapa? Karena yang namanya mayit harus ditutup auratnya. Nggak ditutup nggak boleh. Itu 1 lembar itu, lembar pertama yang nutupin aurat, tunggu nggak harus pakaiin. Nah, hakul mayit sama hakul warosah, kalau kata ahli warisnya, ini gara-gara naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita begitu. Ini kata ahli warisnya, ini gara-gara beli kapan kebanyakan nih pakai 3 lembar, warisan gue jadi kurang. Pakai naudzubillah min dzalik. Dan kapan berapa duit? Umpama ini kan naudzubillah min dzalik. Kalau kata ahli waris begitu, copotin tuh. Copotin kain kapan yang itu, bagiin sama ahli warisnya. Kalau seandainya terjadi. Lembaran yang kedua itu namanya hakul mayit. Maksudnya hakul mayit apa? Kalau seandainya tuh mayit punya utang dan orang yang piutang ini nuntut, ambil kain kapan buat bayar utang. Paham ya? Begitu. Nah itu maksudnya. Jadi 3 helai kain kapan yang pada mayit itu ada hakullah. Yang pertama, lembaran pertama yang nempel langsung di mayit. Yang lembaran kedua itu hakul mayit. Lembaran yang ketiga, kain kapan yang ketiga, hakul warosah. Maksudnya apa? Itu yang saya jelasin tadi. Kalau hakul warosah, kalau ahli warisnya minta, bagiin atuh, potong. Bagi-bagi kan gitu. Kalau nggak potong ya jual, bagiin duitnya, kan lumayan. Dapat nggak? 20.000 selembar. 20.000 selembar. Lumayan. Buat kalau perempuan beli cigar, kalau orang-orang itu beli rokok. Tuh ya. Kalau yang kedua hakul mayit, kalau mayit ini punya utang, duitnya kagak ada lagi, bayar pakai kain kapan yang lembaran kedua. Nah kalau hakullah udah haknya Allah, nggak bisa diganggu gugat, itu udah wajib nutupin aurat daripada itu si mayit. Begitu maksudnya. Nah sekarang kalau dia pakai peti, bagaimana hukumnya? Makruh. Kenapa makruh? Mubazir. Kenapa dikatakan mubazir? Karena nggak darurat. Tanahnya bagus, tanahnya nggak gempur, kenapa dipakai peti? Boleh nggak? Kalau tanya boleh, kan tadi saya tanya boleh apa nggak? Boleh aja. Tapi bagaimana hukumnya? Makruh. Kenapa? Mubazir. Kalau pakai kasur,
Ini soalnya pertanyaan di sini ada. Wa ayyaj'ala lahu firasun wa makhla'un wa mihdatun dikasih mim wa sundukun lam yahtaj ilaihi li'anna dzalika idofatul ma. Tuh. Jadi kalau pakai sunduk itu peti ya bahasa kitanya. Bagaimana hukumnya? Makruh karena itu adalah menyia-nyiakan atau membazirkan daripada harta. Tapi kalau dia butuh pakai peti, kenapa? Karena tanahnya gempur tadi, itu nggak jadi urusan. Fala yukrahu, yang demikian itu tidak dikatakan makruh. Di kitab sih ada jawabannya. Saya juga baru baca tadi ini, ada di sini penjelasannya. Ya, paham ya? Kira-kira kurang lebih begitu. Jadi kalau ditanya orang, boleh nggak pakai peti tuh yang di mana tuh makam pahlawan atau apa? Silakan. Tapi yang namanya ngadep kiblat wajib. Tapi nanti itu petinya hancur. Ya, pasti hancur lah ya. Tapi ada yang pakai beton. Oh nggak bisa. Ya. Nah kalau yang di Karawang besi itu kali. enggak beton. Oh itu yang itu iya. Nah kalau yang pakai beton itu mereka nggak bakal hancur, tapi kan mayitnya bakal hancur. Ya kalau yang kayak begitu tuh udah. Sekarang begini sih ya, memang apa istilah kita nih, budaya Barat yang masuk ke kita. Jadi orang nguburin aja pakai gengsi, ya kan? Kayak ada di daerah Mampang tuh dulu orang kaya di situ, belakang Giant nih, sekarang nih Giant belakangnya dia punya pengusaha gitu, sampai yang mana di Kerawang namanya Hill tuh. Iya. Hill lah gitu ya. Hill. Sandiago Hill ya. Ya. Itu kan mahal banget kayak begitu. Itu udah termasuk mubazir ya kayak begitu udah. Makanya hal yang begitu bagaimana? Orang cuma sekedar peti aja dikatakan mubazir, makruh, apalagi yang kayak begitu. Makruh berlebihan. Nggak boleh. Ya. Nah termasuk apa? Termasuk itu berlebihan di dalam mengkafankan daripada itu mayit. Ya, kecuali kalau ahli warisnya, keluarganya semua setuju, gimana nih? Silakan. Tapi kalau enggak boleh. Ya. Antara laki dan perempuan kan kapan lain-lain. Beda. Sama. Kalau maksudnya lapisan gitu. Tetap 3 lapis. Cuma yang nambahnya kerudung ame apa namanya istilahnya tuh kalau kemben, iya bukan baju ya, istilahnya baju. Nambahnya perempuan itu cuma nambah kerudung sama baju doang. Kalau orang laki 3 helai udah. Ada yang mengatakan pakai sempak, apa namanya itu dari kain itu, popok apa? Popok ya, kayak popok itu cuma tambah-tambahan aja. Ya, yang wajib itu apa? 3 helai daripada kain kafan. Nah itu cara menguburkan daripada si mayit, kurang lebih seperti itu. يرجعلنا قلبي معك مش قادر أنسى هواك يا حبيبي